Hai guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Jadi hari ini tuh sebenarnya aku mau re-recording lagi dengan topik yang sama. Aku sebenarnya udah 2 kali recording dan waktu edit itu rasanya ada yang kurang karena aku nggak ada scripting sama sekali, belibet banget. Jadi hari ini semoga nggak ada belibet dan udah siap semuanya. Ternyata aku ingat kalau mikrofon aku itu dipinjam sama temanku. Jadi ya udah deh, kita recording tanpa mikrofon hari ini dan semoga bisa kedengaran dengan jelas. Jadi topik kali ini tuh sesuai dengan judulnya, tips dan trik gimana aku bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Sebelum masuk ke topiknya, aku pengen cerita dulu nih guys. Latar belakang aku itu sebenarnya aku nggak bisa berbahasa Inggris karena memang dari kecil nggak dibiasain berbahasa Inggris. Dan walaupun ada mata pelajaran berbahasa Inggris, tapi tetap kayak gak bisa untuk ngomong, gak bisa untuk ngobrol. Even kalau misalnya grammar aja aku masih remedial. Sampai sekarang juga masih remedial guys. Ya grammar penting, dan kalau misalnya kalian mau belajar grammar dan ngobrol dengan grammar baik, itu malah excellent, malah benar-benar lebih baik lagi. Fast forward, waktu itu aku kuliahnya di manajemen internasional dan ternyata itu berbahasa Inggris dan full bahasa Inggris dari A sampai Z, dari pagi sampai malam. Kalau misalnya ada kuliah malam juga berbahasa Inggris guys. Presentasinya juga bahasa Inggris, penyampaiannya juga bahasa Inggris. Jadi semua mata kuliahnya itu berbahasa Inggris. Jadi mau nggak mau aku harus bisa berbahasa Inggris. Jadi 10 hari matrikulasi, 10 hari pertama waktu matrikulasi itu aku benar-benar nggak bisa bahasa Inggris. Tapi ketika itu ada tugas gitu kan, dan aku harus banget untuk ngerjainnya dan harus mengerti, memahami tentang mata kuliahnya. Aku cari buku bahasa Indonesianya dan buku bahasa Inggrisnya, benar-benar belajar kata-kata, setiap kata yang aku nggak tahu itu aku pelajari benar-benar. Ya walaupun kata orang-orang itu kalau nggak kepepet ya nggak akan bisa, tapi aku punya tips dan trik yang bisa kalian pakai untuk kalian bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Tips yang pertama, perbanyak membaca bacaan yang berbahasa Inggris, artikel-artikel yang berbahasa Inggris, apapun itu, mau surat kabar, mau artikel yang ada di internet, mau kabar berita dari artis idola ataupun segala macamnya, yang penting kalian baca dulu itu bisa melatih gimana cara pengucapannya. Dan kalau misalnya kalian gak tahu nih cara mengucapinnya, kalian bisa cek cara pengucapannya di Google Translate ataupun di aplikasi sejenis. Kalian juga bisa cek pengucapannya di ChatGPT atau AI yang bisa suara gitu, yang mengeluarkan suara, dan itu berguna banget kalau untuk aku. Jadi bacalah walaupun kalian nggak tahu artinya apa. Tips yang kedua, kalau dulu aku suka banget untuk nonton seri-series yang berbahasa Inggris kayak The Arrow, The Flash, Vampire Diaries, terus ada yang Snow White gitu, Snow White, aku lupa juga namanya apa. Terus banyak lagi deh guys. Jadi seri-seri itu yang ngebantu aku untuk bisa ngelatih pendengaran aku tentang percakapan bahasa Inggris. Nah di situ juga kalian bisa belajar untuk yang awalnya kalian pakai subtitle bahasa Indonesia, kalian bisa ganti ke subtitle bahasa Inggris. Ya walaupun ngomongnya bahasa Inggris, melatih pendengaran, tapi kita juga bisa melatih cara pengucapannya, kita juga bisa melatihnya. Jadi biasanya aku settingnya pakai bahasa Inggris aja subtitlenya supaya terbiasa aja. Selain TV series yang berbahasa Inggris, kalian bisa kok yang suka nonton drama Korea, drama Cina, drama Jepang kayak aku, kalian bisa setting subtitlenya ke subtitle bahasa Inggris supaya lebih terbiasa aja. Tips yang ketiga, nontonin podcast yang ada bahasa Inggrisnya. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya banyak levelnya guys, yang ada level beginner sampai level yang udah profesional ya. Kalau misalnya kalian mau dengerin podcast yang beginner, berarti kalian ketik aja di YouTube atau di tempat-tempat podcast English for Beginner atau Inggris untuk pemula. Jadi kalian bisa dengerin podcast yang dengan kata-kata yang sederhana yang bisa kita pahami. Tips yang keempat, kalian bisa latih lagi bahasa Inggris kalian dengan AI. Nah sekarang kan banyak AI itu guys, kayak ChatGPT, Gemini, dan segala macamnya. Banyak banget AI, sampai aku nggak tahu mau pakai AI yang mana. Tapi biasanya aku pakai yang ChatGPT karena ada suaranya ya. Kita bisa ngobrol sama dia via suara. Tinggal ngobrolin topik-topik yang menurut kita menarik, tapi jangan yang sensitif ya guys. Jadi guys, manfaatin AI dengan sebaik mungkin karena sekarang teknologi kan udah canggih ya guys. Kita ambil sisi positifnya dari AI untuk belajar berbahasa Inggris.
Jadi kayak nggak perlu physical, nggak perlu ketemu orang untuk supaya kita bisa ngelatih bahasa Inggris. Tapi dengan AI aja kita juga bisa melatih bahasa Inggris kita. Tips yang kelima, kalau misalnya kalian punya budget lebih, kalian bisa banget untuk ambil kursus online ataupun offline yang fokusnya itu ke percakapan. Kalau misalnya pengen cepat untuk ngomong dan berbicara bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya kalian pengen belajar grammarnya juga, kalian bisa juga untuk ambil yang kelas yang fokusnya ke grammar. Jadi tinggal dilihat aja modul-modulnya kayak gimana. Sekarang kan udah banyak kursus-kursus online yang bisa menyesuaikan jadwalnya dengan jadwal kita guys. Mau kita mau pagi, ataupun mau siang, mau malam, mau sore, mau jam berapapun itu bisa diatur. Kalau misalnya ada budget lebih, why not? Kenapa enggak? Selain ambil kursus, dulu aku waktu SMP pernah ditawarin untuk pergi ke kampung Inggris Pare. Tapi karena memang perlu budget yang lebih, dan karena saat itu aku masih SMP dan masih kecil juga, jadi nggak mungkin dibiarin untuk pergi ke kampung Inggris Pare sendirian. Jadi aku nggak ambil itu dan memilih untuk belajar otodidak aja di kemudian hari. Jadi guys, aku mau ngobrolin tentang grammar dulu. Aku punya cerita tentang grammar. Ya walaupun video ini akan sedikit lebih panjang, tapi aku pengen cerita aja supaya bisa membangkitkan semangat kalian juga untuk bisa berbahasa Inggris. Jadi karena dulu aku kan memang nggak bisa bahasa Inggris ya guys ya. Dan kayak banyak banget hal-hal yang aku lakukan untuk aku bisa lancar bahasa Inggris, kayak nontonin drama dengan subtitle bahasa Inggris, nontonin TV series Amerika, nontonin podcast, dengerin podcast ya, bukan nontonin podcast. Iya juga nontonin podcast, dengerin lagu bahasa Inggris dan segala macamnya. Tapi tiba-tiba ada aja orang-orang yang bilang kalau misalnya kok bahasa Inggrisnya jelek, terus nggak tahu grammar, kenapa sih tetap ngomong pakai bahasa Inggris, ngobrol tentang pakai bahasa Inggris. Ya jadi sedih banget kan guys kalau misalnya tiba-tiba ngedengerin orang ngomongin kita kayak gitu. Tapi it's okay guys, no problem. Di saat yang seperti itu kita harus lebih semangat lagi untuk mengubah negative thinkingnya orang lain sebagai positifnya di kita. Jadi kita harus lebih berusaha lagi. Kita harus punya growth mindset yang berkembang, yang bisa berkembang, karena kita tidak kayak merasa terjudge gitu. Kita tidak merasa kalau kita di label dengan nggak bisa bahasa Inggris, iya ya aku nggak bisa bahasa Inggris ya. Kita jangan seperti itu guys. Kita harus lebih semangat lagi untuk bisa memperbaiki grammar, untuk bisa memperbaiki percakapan. Karena dulu aku pernah dengar dari temanku, karena temanku itu kan orang US, jadi dia bilang kalau grammar itu sebenarnya nggak terlalu difokuskan kalau misalnya di percakapan di Amerika sendiri. Even dia sendiri aja juga susah banget untuk bisa ngomong di grammar yang tepat. Ya menurut aku dari saat itu aku juga sadar kalau misalnya grammar itu kan kayak Indonesia yang punya SPOK, subjek, predikat, dan objek. Nah, kalau misal dalam kehidupan sehari-hari kita perlu fokus ke subjek, predikat, objek, kan kita bisa ngobrol dengan pakai bahasa Indonesia dengan baik, dan lawan bicara kita itu juga paham. Jadi sebenarnya berbahasa itu dalam percakapan itu sebenarnya yang paling penting itu gimana kita dan lawan bicara saling memahami satu sama lain. Walaupun dengan bahasa Inggris yang terbata-bata, walaupun dengan bahasa yang terbata-bata, kalian harus punya prinsip ini. Yang penting kita dan lawan bicara itu sama-sama saling memahami. Jadi gimana guys, cerita aku udah bisa ngebangkitin semangat kalian belum untuk berbahasa Inggris lagi dengan lancar, dan untuk belajar lagi supaya sampai kalian bisa berbahasa Inggris dengan lancar. Karena menurut aku itu semangat untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa berbahasa Inggris itu sangat penting. Karena kalau misalnya mental kita aja udah dijatuhin sama orang lain, terus kita ya udah deh nggak usah belajar bahasa Inggris deh, mungkin bahasa Inggris bukan my passion, mungkin bahasa Inggris bukan tipe aku, bukan untuk aku. Jangan guys, tetap harus punya semangat supaya kalian bisa lancar bahasa Inggris ataupun lancar bahasa-bahasa yang lain. Tapi kali ini kan topik kita tentang bahasa Inggris ya guys. Last but not least, aku mau ingetin lagi kalau misalnya dalam percakapan, dalam ngobrol sama orang lain di real life, di realita gitu ya, yang paling penting adalah kita dan lawan bicara kita itu sama-sama saling memahami. Karena ada juga nih guys, kayak misalnya kita ngobrolnya satu bahasa dan kita paham nih bahasanya. Misal aku ngobrol bahasa Indonesia, terus lawan bicara aku juga ngobrol bahasa Indonesia, tapi kita sama-sama gak saling memahami. Kan guys, pasti ada yang kayak gitu. Walaupun kita sama-sama bisa berbahasa Indonesia, tapi kadang-kadang kita gak paham dia ngomongin apa. Gitu juga kalau misalnya kita berbahasa, kita
harus mentingin kita dan lawan bicara kita itu bisa sama-sama saling memahami, walaupun dengan bahasa Inggris, walaupun dengan bahasa yang terbata-bata. Itu yang paling penting, dan selalu ingat itu aja. Oke deh guys, segitu dulu video dari aku. Mohon maaf banget kalau misalnya ada suara-suara di belakang, karena memang aku nggak pakai mikrofon. Dan kalau misalnya ada penyampaian aku yang belibet, nah ini sekarang ada notifikasi. Kalau misalnya ada penyampaian aku yang belibet dan gak dipahami, bisa banget untuk DM aku ataupun bisa langsung ke kolom komentar di bawah ya guys ya. So see you on another topic, another journey, another tips and trick dari aku di channel YouTube ini. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, apapun itu. Makasih banyak yang udah subscribe, like, dan jangan lupa di share, bagiin ke teman-teman yang sekarang lagi berjuang untuk bisa berbahasa Inggris dengan baik dan lancar. Bye bye.